Meskipun hutang itu telah dididik oleh Islam untuk kita menjauhinya dan berhati-hati dengan hutang. Tapi betapa banyak sekarang orang yang bahkan ketika berhutang sudah berniat untuk tidak membayarnya. Kata Nabi, siapa yang berhutang dengan niat tidak membayarnya, maka dia dihukumi sebagai pencuri selama berhutang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, utangku. Sebagian anak muda terlilit utang, khususnya secara online. Sebagian yang lain juga terlilit utang dalam berbagai bentuknya. Utang menjadi sesuatu yang entah kenapa menjadi relatif biasa saja di tengah-tengah masyarakat, khususnya saat ini. Setiap orang seolah-olah punya utang. Sehingga kemudian utang menjadi masalah utama bagi sebagian orang. Dan karena utang itu hidupnya menjadi begitu kacau. Karena hutang itu bersifat melilit. Sehingga nanti salah satu doa utama yang diajarkan oleh Nabi untuk terlunas kita dari utang adalah terlepasnya kita dari lilitan utang yang menguasai kita. Karena hutang, orang sulit bersilaturahmi karena khawatir ketemu dengan orang yang dia punya hutang. Karena hutang, orang gelisah di malam hari. Karena hutang, orang khawatir di siang hari. Karena hutang, bahkan ada orang-orang yang hingga sebagaimana kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bijaksana, beliau katakan, jauhilah hutang. Karena hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan kebingungan di malam hari. Orang bisa tidak tidur atau tidak baik kualitas tidurnya karena mikirin utang. Orang bisa galau di siang hari, hina untuk bertemu dengan banyak orang karena dia punya hutang. Hutang itu memang sesuatu yang hina dan sebisa mungkin jika kita mampu dijauhkan. Dalam Islam seorang hanya boleh berhutang kalau itu terkait kebutuhan dasarnya. Ketika tidak ada yang bisa kita makan kecuali dengan berhutang, maka berhutang menjadi sah saja. Tapi di luar itu janganlah berhutang. Karena hutang itu satu kehinaan. Oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya begitu tegas membahas tentang hutang dalam berbagai aspeknya. Jika Anda buka Al-Quran suratul Baqarah ayat 282, itu adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Dan itu disebut sebagai ayatul mudayyanah, ayat hutang piutang. Jadi ayat terpanjang tentang hutang. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah kepada hutang piutang. Di sana dijelaskan secara detail bagaimana seharusnya seseorang ketika melakukan transaksi hutang piutang. Yang pertama, di sana dikatakan hutang piutang itu harus dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Walaupun kecil, kata Allah di dalam ayat tersebut. Karena banyak percekcokan lantaran hutang yang tidak dicatat dan yang berhutang kemudian lupa jumlahnya atau merasa tidak berhutang karena sudah lama, yang menghutangi kemudian menagih hutangnya. Sehingga terjadi percekcokan. Dan diwajibkan juga didatangkan saksi. Agar jika keduanya lupa atau salah satunya lupa, ada saksi. Dan diwajibkan bagi seorang saksi untuk selalu siap jika dimintai kesaksian terkait utangnya. Alhasil ini menunjukkan betapa kita harus berhati-hati dengan hutang. Karena dalam riwayat Abu Daud, Nabi enggan menyolati jenazah orang yang wafat tapi masih memiliki tanggungan hutang piutang. Meskipun Nabi
menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mensolatinya. Tapi hilang keutamaan seorang yang meninggal karena punya utang lantaran ia tidak disolati oleh Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal dan dia punya utang, maka salah satu keutamaan terbesar hilang dari dirinya. Kemudian di sisi lain juga Nabi katakan dalam hadis bahwa jika seseorang itu meninggal dalam keadaan syahid, yaitu di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian meninggal lagi di jalan Allah dalam keadaan syahid, kemudian dihidupkan kembali dan meninggal lagi dalam keadaan memiliki hutang, maka Allah akan menghalanginya dari pintu surga hingga hutangnya kemudian terbayarkan. Hutang itu dibawa mati. Begitu juga Nabi katakan dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, matlul ghaniyu dzulmun. Orang yang punya uang tapi menunda untuk membayarnya itu adalah kezaliman. Bahkan begitu dahsyatnya utang sehingga kemudian seorang yang wafat, dia memiliki warisan tapi juga memiliki utang, maka hutangnya wajib untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta warisan itu dibagikan kepada yang lainnya. Sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa ayat 11. Dan yang perlu diingat di sini adalah bahwa utang itu tidak hanya antara kita dengan sesama manusia. Tapi utang itu, kata Imam Syafi'i, bisa juga terkait antara kita dengan Allah. Kita mungkin tahu dan sadar bahwa utang itu dengan sesama manusia, tapi dengan Allah. Padahal ini lebih penting dalam mazhab Syafi'i. Misalnya, di bulan Ramadan ini, bagi orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sakit yang tidak terobati atau usia yang sudah tidak mungkin lagi berpuasa, maka dia memiliki utang kepada Allah berupa membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang ini adalah hutang, bahkan statusnya dalam mazhab Syafi'i, pendapat umum menyebutkan ini lebih utama untuk dibayarkan secepatnya ketimbang utang kepada manusia. Meskipun dalam mazhab Syafi'i diupayakan hutang ke sesama manusia dan kepada Allah sama-sama dibayar sesegera mungkin. Tapi jika harus memilih, hutang kepada Allah itu lebih harus diutamakan dan dipertamakan dalam membayarnya. Kadang kita lupa. Seolah-olah hutang itu antara kita dengan sesama manusia. Padahal ada utang kepada Allah. Namun meskipun hutang itu telah dididik oleh Islam untuk kita menjauhinya dan berhati-hati dengan hutang. Tapi betapa banyak sekarang orang yang bahkan ketika berhutang sudah berniat untuk tidak membayarnya. Kata Nabi, siapa yang berhutang dengan niat tidak membayarnya, maka dia dihukumi sebagai pencuri selama berhutang itu. Dan lihatlah di pasar-pasar, di mal-mal, bagaimana kita dididik justru untuk menjadi generasi penghutang. Anda akan merasa lebih keren jika Anda memiliki kartu kredit dan membayar pakai kartu kredit. Dan Anda justru tidak merasa keren kalau Anda bayar dengan uang cash. Anda tertipu oleh diskon ini dan itu jika membayar pakai kartu kredit. Padahal diskon yang paling utama adalah dari Allah. Dan kata Nabi bahwa orang yang tidak berhutang itu mulia. Dia akan mendapatkan banyak kemuliaan. Di antaranya kalau wafat akan disolati oleh Nabi. Kenapa kita memilih diskon yang bersifat duniawi ketimbang diskon yang bersifat ukhrawi dari Allah? Jangan berhutang, kata Nabi. Hutang bahkan sekarang menjadi tren. Entah dalam bentuknya pay letter lah, entah dalam bentuknya ini dan itu. Semua orang, bahkan ketika memiliki uang, dia memilih untuk berhutang. Maka ini adalah kezaliman. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, maka jauhilah hutang. Itu yang paling pertama dan utama. Berkomitmenlah untuk menjauhi hutang. Jangan sampai kita
memiliki utang padahal kita mampu membayarnya. Atau jangan sampai kita berhutang untuk sesuatu yang bukan kebutuhan dasar kita, karena hutang itu hina. Lalu kemudian bagaimana selanjutnya jika kita sudah terlanjur berhutang karena sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, sesuatu yang sifatnya darurat sehingga kita harus berhutang? Maka yang pertama adalah milikilah komitmen untuk membayar hutang tersebut. Jangan remehkan. Apalagi sampai dengan sengaja terbesit pikiran untuk tidak membayarnya. Karena begini, karena begitu. Karena orangnya nggak nagih. Karena orangnya kaya. Padahal utang itu urusan kita dengan Allah. Mau ditagih, nggak ditagih, itu urusan kita dengan Allah. Mau orangnya kaya, tetap itu kewajiban kita untuk membayarnya. Bukan soal dianya. Maka dari itu, milikilah niat atau komitmen untuk membayar utang itu. Sehingga Allah membaca niat dalam hatimu dan Allah akan memberikan jalan kepada kamu untuk membayarnya. Kemudian yang kedua, begitu kamu mampu membayarnya baik secara utuh ataupun sebagian kecil saja, bayarkanlah sebagai wujud komitmenmu secara nyata bahwa kamu akan membayar hutang itu. Walaupun kamu punya sedikit, sisihkan atau segera bayarkan. Sehingga itu menunjukkan komitmenmu kepada Allah khususnya dan kepada dirimu serta kepada orang yang kamu berhutang atau memberikan piutang kepadamu. Kemudian yang ketiga tentu adalah kamu berdoa kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan utang kita. Dan Nabi mengajarkan dalam salah satu hadisnya doa pelunas hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk melunasi utangku dan terlepas dari lilitan utang itu serta terlepas dari kuasa utang tersebut. Karena memang hutang itu melilit dan menguasai. Orang yang berhutang, dia akan gundah gulana di malam hari dan hina di siang hari. Dia ngumpet ketika ada orang yang dia berhutang kepada dia dan dia sudah lama tidak bayar atau seperti hina. Karena itu berupayalah sekuat tenaga untuk menjauhi hutang piutang. Karena orang yang tidak berhutang itu mulia. Dan naudzubillah, kalau kita sampai diduga sebagai orang yang kaya dan kita sombong, tapi justru itu dari hutang. Betapa banyak orang di sekitar kita, atau bahkan di media-media, pengusaha-pengusaha yang dia dicatat sebagai orang kaya, padahal semuanya dari hutang. Ke bank, hutang ke ini, ke itu. Sehingga tidak ada kemuliaan bagi orang yang berhutang. Karena itu, mari kita berupaya sekuat tenaga untuk membayar utang itu. Jadikan itu list pertama kita sebelum list kebutuhan kita. Sebelum kita ngurusin kebutuhan kita ketika kita punya utang, list itu. Dan jangan jadikan hutang sebagai habit, kebiasaan, keasikan. Semoga Allah segera membayarkan siapa saja dari hambanya yang memiliki utang dan dia memang ingin membayarnya. Itulah doa para ulama. Allahumma qdi dainal madinin. Ya Allah, bayarkan utang dari orang-orang yang berhutang. Anda telah didoakan oleh Nabi dan para ulama untuk membayar hutang itu. Maka jika Anda punya komitmen dan usaha serta doa, sudah pasti utang Anda akan terbayarkan min haitsu la yahtasib, dengan cara-cara yang mungkin tidak Anda duga, tapi karena ketulusan niat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.